Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara sesi sharing saat ini bersama dengan saya Enang Sulistiawati. Saya dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya hendak berbincang-bincang terkait dengan analisa terkait dengan faktor yang mempromosi, yang mendukung global engagement. Ada 3 hal. Yang pertama, language, intercultural competency, dan IT mastery. Rekan-rekan sekalian, kita tentu tidak asing lagi bahwa di era ini kita bisa berkesempatan untuk terhubung dengan komunitas, dengan negara lain, dengan masyarakat dari belahan dunia yang lain. Kita akan mengulas apa sih sebetulnya yang mempengaruhi atau membuat kita sukses dalam menjalankan kerjasama internasional, berkolaborasi, bersinergi dengan masyarakat di dunia global. Tadi saya sampaikan bahwa kita akan ada 3 hal yang akan kita ulas. Pertama, bahasa. Kedua, intercultural competence, kemampuan untuk memahami perbedaan budaya. Dan yang terakhir adalah IT mastery. Rekan-rekan sekalian, internasionalisasi, apa itu dan mengapa? Yang pertama, kita paham sepenuhnya bahwa kita sekarang memasuki era new normal. Terlepas dari apakah pandemi beberapa saat yang lalu hadir menerpa kita semua atau tidak, sebetulnya cepat atau lambat new normal akan hadir di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa dunia semakin terinterconnected, saling terhubung satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan satu dengan yang lain. Bahwa dunia tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa melakukan diskusi dengan rekan kita di negara lain, kita bisa melakukan kerjasama, kita bisa bersinergi dalam banyak hal. Dan ini semua dimudahkan dengan adanya IT. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa mahasiswa dalam proses belajarnya itu juga mempunyai kesempatan yang sangat luas saat ini. Karena era new normal ini memungkinkan mahasiswa untuk browsing, belajar mandiri, belajar dari berbagai macam sajian ilmu pengetahuan, sharing hal-hal yang ada di dunia maya. Oleh karena itu, karena dunia kita sudah semakin terhubung dalam new normal ini, maka kita menyadari bahwa interaksi yang kita jalankan dengan berbagai macam masyarakat dari berbagai macam negara. Kita akan bisa berkolaborasi dalam hal pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian, pertukaran budaya. Saya yakin rekan-rekan juga paham bahwa kita berkesempatan dalam hal tersebut untuk berkolaborasi. Dosen, staf, mahasiswa, semuanya perlu membuka diri. Karena dengan berinteraksi kita akan bisa memahami dunia luar. Kita akan mempunyai cara pandang yang berbeda. Kita akan bisa mengikuti apa sih yang sedang terjadi saat ini. Apa sih yang perlu kita upayakan. Apa sih yang perlu kita pelajari. Apa yang perlu kita kontribusikan di era saat ini. Ternyata dalam melakukan interaksi global ada beberapa tantangan tersendiri yang perlu kita persiapkan sejak dini. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, dokumen menjadi penting. Tes bahasa yang menjadi salah satu persyaratan itu perlu kita persiapkan sejak awal. Apakah itu tes TOEFL, ITP, IPT, apakah itu IELTS, apakah TOEIC. Jika kemudian di negara tertentu memerlukan seperti JLPT atau HSK atau TOEFL, TOPIK misalnya, tergantung dari negara yang mensyaratkan tes bahasa tersebut, perlu kita persiapkan karena tes bahasa ini kita pahami bahwa untuk bisa mencapai standar tertentu kita memerlukan waktu yang cukup tidak singkat. Misalnya dalam mencapai skor tertentu kita harus berlatih lebih banyak. Oleh karena itu saya sering menyarankan kepada rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan kolega saya sama dosen dan juga para staf yang akan melakukan exchange, apabila ada persyaratan tes bahasa, kita sejak awal perlu mengetahui berapa sih standarnya, berapa sih nilai saya saat ini. Kita bisa melakukan tes self-assessment, kita bisa mencoba, materi cukup banyak ada di internet yang bisa kita lakukan
pengukuran atau assessment tersendiri sebelum kita melakukan tes yang sesungguhnya. Ini memerlukan waktu yang cukup lama. Di samping tes bahasa atau syarat sertifikat bahasa yang diperlukan tadi, kita juga memerlukan visa, kita memerlukan paspor, bank statement, kita juga memerlukan medical check-up, di mana ini mungkin diperlukan atau dipersyaratkan oleh kampus atau negara yang akan menerima kita dalam rangka kerjasama tersebut. Karena sekalian, meskipun pada konteks tertentu, rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan dosen mungkin akan mendapatkan grant atau hibah dalam bentuk apapun, akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu kita nampaknya perlu mempunyai modal di awal. Kita harus membayar tes kita sendiri dulu untuk bisa kita apply grant tersebut. Kita harus punya paspor, kalau belum kita harus membuat terlebih dahulu. Kita harus mempunyai visa, kita harus membuat terlebih dahulu. Beberapa dari ini mungkin akan di-cover atau bisa kita reimburse. Beberapa mungkin tidak. Sangat tergantung dari pola pemberian grant yang akan diterima. Jika tidak, maka saya sering mengatakan ke mahasiswa saya, kita harus menabung sejak awal. Semester 1, semester 2. Kita upayakan uang saku kita cukupkan untuk biaya hidup seperlunya, tidak perlu bermewah-mewah, sehingga uang tersebut bisa kita tabung. Dan kita pada akhirnya ketika kita perlu melakukan tes bahasa, kita perlu membuat visa, kita perlu menunjukkan ketercukupan angka dana di dalam bank statement yang akan kita perlu submit nantinya. Kita perlu melakukan medical check-up, kita punya dana untuk itu. Jika bisa di-reimburse, kita sangat bersyukur. Jika tidak, harus punya modal awal yang cukup bisa membantu kita untuk bisa memenuhi syarat dari dokumen yang kita perlukan tadi. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, kemampuan berbahasa. Apakah itu bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya? Korea kah? Bahasa Jepang kah? Perancis, Jerman, Mandarin. Kita harus tahu bahwa untuk bisa melakukan tes bahasa, kita untuk mendapatkan sertifikat tes, kita harus belajar, kita harus memenuhi bahwa kita layak, kita yakin bahwa saya bisa mendapatkan skor yang diinginkan tersebut. Maka kita harus belajar, kita harus mempersiapkan diri dengan cukup. Di beberapa kegiatan, di beberapa skema pemberian grant atau kesempatan untuk bisa melakukan global engagement, kita memerlukan intention letter. Mengapa sih kita memutuskan diri? Mengapa kita menyatakan bahwa kita layak untuk diterima dalam skema tersebut? Kita harus bisa menuliskan intention letter kita. Atau ketika kita hendak meng-apply atau pursue PhD atau master, kita harus bisa membuat proposal. Mengapa kita tertarik dengan topik tersebut? Mengapa kita ingin mendaftar di kampus tersebut? Kita harus mempunyai logika yang jelas. Dalam kesempatan ini, peran bahasa, kemampuan berlogika, kemampuan untuk meyakinkan, ini menjadi sangat penting. Nanti kita akan bahas bahwa jika dalam suatu hal kita mempunyai kesulitan atau kekurangan ide, kita akan bisa memakai perkembangan IT terkini melalui ChatGPT misalnya. Kita akan bisa berdiskusi dengan ChatGPT. Saya punya ide ini, kira-kira apa yang bisa kita tambahkan lagi. Mungkin di sana ChatGPT akan bisa membantu memberikan masukan dari sudut pandang yang berbeda, aspek-aspek yang lain yang akan bisa memperkaya tulisan kita nantinya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kita mempunyai semacam hal yang sangat membantu kita untuk bisa melakukan interaksi lebih baik apabila kita mempunyai cukup knowledge, cukup pengetahuan tentang negara yang akan kita tuju tersebut. Sehingga kita bisa mengantisipasi perbedaan budaya. Hal-hal yang mungkin membuat kita kaget, syok, mengapa seperti ini? Di negara saya tidak seperti ini. Kita harus banyak membaca, kita harus mengerti, kita harus mempersiapkan diri untuk lebih memahami, oh ternyata di budaya sana kita tidak boleh, kita tidak apa, kita harus cukup diri, kita membaca banyak references.
Yang berikutnya, yang terakhir dari hal-hal yang perlu kita persiapkan ini adalah kemampuan atau sikap kita, bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita bersosialisasi, berinteraksi, bagaimana kita bisa melakukan negosiasi dan diplomasi. Sekali lagi terkait dengan persiapan bahasa asing, kita bisa melakukan lewat kursus di lembaga-lembaga bahasa yang menyediakan pendampingan, kelas-kelas persiapan, atau rekan-rekan bisa belajar mandiri dengan materi-materi yang mungkin sudah dimiliki. Kita bisa meminta ke dosen kita, kakak kelas, atau kita bisa membeli, kita bisa melakukan latihan mandiri untuk mempertajam atau memperkuat, mempersiapkan kita untuk bisa mengikuti tes bahasa dan mencapai skor yang ditentukan. Sekali lagi, ini perlu persiapan yang cukup agar teman-teman, rekan-rekan sekalian tidak merasa kecewa. Aduh, sudah tes, aduh, sudah membayar sekian banyak, nilai saya belum tercukupi. Nah, rekan-rekan, mari kita persiapkan diri yang secukup-cukupnya, sebaik-baiknya. ChatGPT saya singgung tadi sedikit bahwa ini menjadi hal yang sangat membantu kita. Bisa kita jadikan semacam teman curhat atau teman diskusi. Jika saya ingin menyajikan ini dalam intention letter saya, apakah sudah cukup poinnya? Di sana ChatGPT bisa menyajikan, mungkin perlu dipertimbangkan aspek ini. Hal yang berikutnya akan menambah, oh iya ya, kita akan jadi tahu. Betul juga, ketika saya menunjukkan intention letter, bahwa saya jelas, saya seorang linguis, saya ingin bisa menjadi seorang linguis yang baik. Saya sudah belajar linguistik sekian lama, saya mengikuti kompetisi penulisan paper, saya presentasi ke banyak hal, itu pengalaman-pengalaman kita, achievement. Ternyata ChatGPT menyarankan, tolong tambahkan aspek di mana kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ada sisi heroik yang perlu ditampilkan. Dari situ ChatGPT menyarankan hal ini, itu kita bisa membaca. Oh iya, benar juga ya. Saya harus bisa menyajikan bahwa ilmu yang saya miliki, semua perjuangan saya sampai dengan saat ini, ketika nanti saya akan berproses, ketika mendapatkan grant tersebut, hibah atau scholarship tersebut, saya akan menjadi seseorang sosok yang the whole. Secara holistik, saya akan semakin kuat, pengetahuan, sikap, skills, kompetensi saya semakin oke, dan ketika ini semua saya dapatkan, saya ingin berkontribusi kepada masyarakat. Ini yang penting. Karena dengan satu aspek ini, maka pemberi grant, pemberi hibah akan merasa yakin. Anak ini sungguh-sungguh, dia tahu apa yang diinginkan. Pemberi grant akan sadar, anak ini sudah melakukan sekian banyak perjuangan. Kompetensi sudah diasah melalui serangkaian perlombaan, kompetisi. Dia tahu apa yang ingin dicapai, menjadi seorang linguis misalnya. Dan dia tahu mengapa negara yang dituju, mengapa kampus itu yang dipilih. Itu adalah hubungannya untuk mencapai keseluruhan dari tujuannya. Dan ketika tujuan nanti sudah dicapai, apabila scholarship itu didapatkan, si aplikan ini bisa menyebutkan bahwa ada tujuan mulia yang ingin dia dapatkan, yaitu ingin berkontribusi kepada masyarakat di mana dia tinggal, di negara asalnya. Hal-hal tersebut merupakan satu rangkaian perjalanan, dan apabila kita stuck, tidak tahu, aduh saya sebaiknya menambahkan poin apa lagi, kita bisa mengajak ChatGPT untuk berdiskusi dalam hal tersebut. Sekali lagi, ketika menulis intention letter, kita menulis proposal, atau mengapa kita layak dipertimbangkan untuk mendapatkan grant tersebut, scholarship tersebut, adalah pertama bahwa kita belajar apa, kita tahu kita ingin jadi apa, bahwa kita sudah melakukan serangkaian effort yang luar biasa, achievement-nya pun juga sudah jelas, dan kita tahu kita hendak menambah kompetensi apa melalui grant tersebut. Diharapkan apa nanti yang akan didapatkan ketika grant itu sudah didapat dan sudah dijalankan sampai dengan lulus, serta ada cita-cita mulia, voluntary work yang ingin diberikan, sesuatu yang heroik yang ingin diberikan pada masyarakat di negara asal. Maka pemberi grant akan merasa yakin sekali ini tidak salah pilih. Dia tahu kampus mana yang dituju dan kampus itu diyakini, dan dia sudah melakukan research bahwa kampus tersebut bisa memperkuat apa yang sudah diperjuangkan, dan nanti apa yang ingin didapatkan, apa yang ingin dikontribusikan sudah
tulis dengan sangat jelas dalam intention letter, dalam proposal. Rekan-rekan, mari kita manfaatkan IT di sini, ChatGPT, untuk teman curhat, teman diskusi. Kita memang tidak bisa mengandalkan 100%. Kita tidak semerta-merta menelan apapun secara buta apa yang disampaikan ChatGPT. Kita perlu berpikir lagi, kita perlu mengolah, kita mendesain ulang. Tetapi setidaknya ChatGPT bisa membantu kita untuk menjadikan teman diskusi. Poin-poin yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Di sana pentingnya ChatGPT. Kemudian, bagaimana dengan wawasan pengetahuan dan CCU? Rekan-rekan sekalian, pengetahuan di sini perlu kita pelajari agar kita tidak buta terkait dengan negara yang akan kita tuju. Kalau misalnya di sini, di Indonesia, cukup normal atau cukup oke bagi sesama wanita, misalnya saya dengan teman saya yang kebetulan kami berjenis kelamin yang sama, kita jalan saling merangkul, kita bergandengan tangan, mungkin di beberapa bagian di Indonesia it's okay daripada saya memeluk dan merangkul lawan jenis. Tetapi di negara yang mungkin kita tuju, hal tersebut menjadi sangat aneh. Kita harus bisa mengetahui dengan membaca lebih dahulu apa yang sebaiknya kita hindari. Mungkin menjadi sangat aneh bagi saya, seorang perempuan, memeluk dan menggandeng perempuan yang lain. Mungkin akan menjadi tabu di negara tersebut. Kita harus mempunyai cukup referensi, kita membaca the do's and the don'ts, apa yang baik dilakukan, apa yang tidak dilakukan, dan kita harus peka dengan budaya yang ada di sana, serta kemudian kita mampu untuk mengembangkan toleransi agar kita tidak mengalami konflik yang tidak diperlukan. Bagaimana dengan sikap? Kemampuan negosiasi, kemampuan untuk berdiplomasi, di sini ada setidaknya 6 hal yang menjadi sangat krusial. Faktor-faktor ini mempengaruhi kesuksesan seseorang untuk bisa berinteraksi secara global. Pertama, keterbukaan atau open-mindedness. Kita ketika mengunjungi suatu negara, sangat disarankan untuk kita menunjukkan ketertarikan terhadap budaya orang lain tersebut. Kita mau memahami pandangan mereka, mau terbuka terhadap nilai, pendapat, dan cara pandang. Kita tidak boleh sekali-kali mengagungkan bahwa budayaku, apa yang sudah aku yakini, apa yang aku alami di negaraku, itulah yang paling baik sehingga negara yang saya tuju saat ini, apa sih? Tidak bagus, kok begitu? Kita mencemooh, kita memandang itu sangat tidak disarankan. Jadi kita harus terbuka, kita open-minded, kita tidak judging. Kita harus menghormati, kita tertarik, kita bisa memahami orang lain. Kita menghilangkan stereotip. The next one, kita harus bisa beradaptasi. Kita fleksibel, kita tidak keras kepala. Kita bisa menghargai norma atau budaya setempat. Kita harus mampu berkomunikasi, efektif, dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah yang sesuai. Saya ingat betul kita terutama saya di Jogja, saya ingat betul bahwa di sini masyarakat sangat ramah, hampir di semua tempat tersenyum. Selalu menunjukkan keramahan. Setuju tidak setuju, senang atau bagaimana, kita selalu tersenyum. Kita menunjukkan ramah. Saya ingat betul ketika seorang dosen saya kebetulan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi negara di Australia. Dia masuk ke sebuah toko, dan di sana penjaga toko yang mengatakan, "Can I help you, sir?" Dosen saya tidak menjawab, memandang dan tersenyum. Hal yang oke di Jogja, hal yang oke di tanah Jawa, di sini. Tetapi nampaknya marah penjaga toko di Australia. Berharap ada jawaban. Mengapa tersenyum? Tidak ada yang lucu. Why do you laugh? Di sini adalah hal-hal yang perlu kita pelajari. Nampaknya ada keterampilan komunikasi antar budaya, ada hal yang harus kita baca.
bahasa tubuh kita, ekspresi tubuh kita, termasuk kita akan memahami bahwa teman-teman kita yang ada di India mempunyai gesture dengan kepala yang bergoyang-goyang, itu menunjukkan kesepakatan daripada ketidaksepakatan. Jadi ketika sepakat atau setuju, maka akan ada gerakan yang semacam ini. Apabila kita tidak cukup punya informasi, kita mungkin akan memandang heran, atau tertawa, atau melakukan ekspresi wajah yang kurang berkenan bagi rekan kita. Kita harus cukup mempunyai kemampuan berkomunikasi antar budaya di sini. Empati, kita harus bisa merasakan, memahami perasaan teman orang lain, melihat perspektif orang lain, dan kemudian kita harus mempunyai kesadaran diri, self-awareness. Kita tahu ada nilai-nilai keyakinan, dan kita menghindarkan diri dari bias pribadi. Kita tidak boleh berprasangka atau melakukan sikap atau bersikap atau berucap yang menunjukkan stereotip yang kita pegang, yang kita pikirkan, yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, padahal itu menghindarkan kita dari keluasan kita untuk berinteraksi dengan dunia lain. Dan kemudian kita harus mempunyai kesadaran diri, self-awareness. Kita tahu ada nilai-nilai keyakinan, dan kita menghindarkan diri dari bias pribadi. Kita tidak boleh berprasangka atau melakukan sikap atau bersikap atau berucap yang menunjukkan stereotip yang kita pegang, yang kita pikirkan, yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, padahal itu menghindarkan kita dari keluasan kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Yang terakhir, humor, guyonan. Tidak semua orang bisa membuat guyonan yang menarik. Ini harus agak hati-hati. Tapi kita boleh membaca, kita boleh memahami, kita boleh mencoba. Karena dengan humor, biasanya kita lebih bisa diterima di masyarakat manapun. Agak tricky, harus hati-hati, kita boleh membaca lebih banyak agar kita bisa diterima di masyarakat secara umum. Terbuka, mampu beradaptasi, keterampilan komunikasi, bisa berempati, kesadaran diri atau self-awareness, dan kemampuan untuk melakukan joke-joke, memberikan joke yang menyegarkan. Rekan sekalian, semua itu hal yang perlu kita persiapkan agar kita bisa melakukan, membawa diri atau mempersiapkan diri lebih hebat lagi dalam dunia global. Kami dari Universitas Gadjah Mada sangat mendukung, sangat berharap kita semua dimungkinkan untuk bisa bersinergi dengan masyarakat seluas-luasnya di negara kita sendiri maupun di negara lain secara global untuk kebaikan kita bersama. Dan yang saya kasihi, semoga yang kita persiapkan sejak awal, apakah itu dokumen, apakah kemampuan finansial, kemampuan berbahasa, sikap, attitude pengetahuan, kemampuan untuk berinteraksi atau mempersiapkan diri dalam tulisan-tulisan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk dunia global, perlu kita asah, latih. Banyak-banyak kita membaca, banyak-banyak kita mempersiapkan diri. Semoga semua semakin sukses, semakin hebat dengan interaksi, kita bisa mewujudkan masyarakat global yang lebih sehat, bermartabat, dan hebat. Selamat sore.